Sejak tahun 2008, sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Timur awal, itu sudah ada wacana yang berkaitan dengan Bandara Tanjung Bendera. Hanya sebatas isu-isu. Kenapa? Tanjung Bendera ini dulu adalah tempat alternatif kedua bagi Jepang untuk membangun bandara udara dalam rangka menyiapkan serangan ke Asia Pasifik. Itu cerita orang-orang tua dulu, yang datanya sampai sekarang juga belum saya temukan. Itu cerita yang beredar di kalangan orang Rongga. 2008 ketika Manggarai Timur terbentuk, kebetulan Pak Yosef Tote waktu itu terpilih sebagai bupati, wacana itu makin menguat. Lalu kemudian menjadi perbincangan di kalangan pemerintah, eksekutif maupun legislatif saat itu. Dalam RT RW sebagaimana yang disinggung oleh moderator tadi, memang Tanjung Bendera itu sudah disiapkan sebagai calon bandara ke depan. Tahun 2012 Januari, sekitar bulan Januari, itu ada survei lokasi untuk calon bandara. Survei yang dilakukan ada 3 tempat. Yang pertama Pota, kedua Nangalanang, ketiga Tanjung Bendera. Dari hasil survei itu, dari tim teknis, saya lupa dari PT mana yang lakukan survei waktu itu, mereka merekomendasikan bahwa kawasan dari Mausui sampai dengan Tanjung Bendera di pesisir selatan itu lokasi yang paling pas untuk bangun bandara. Berdasarkan hasil survei itu, Pemda kemudian mengambil langkah, tahapan-tahapannya. Setelah pengukuran, survei, mereka lakukan sosialisasi, pertemuannya di Aula Kevikepan Borong, saat itu saya masih di Jakarta. Ketika saya di Jakarta, saya telepon Pak Fansi Jang, saya bilang, syukur kalau memang wilayah Rongga itu akan bangun bandara. Tetapi, biar tidak meninggalkan beban sejarah untuk pemerintah Manggarai Timur ke depan, sekaligus bisa merevitalisasi kembali struktur adat di wilayah Rongga yang sudah kacau, maka saya minta Pemda untuk lakukan pendekatan maksimal, melist suku-suku mana yang sesungguhnya punya hak di sana. Pak Fansi mengiyakan itu. Ketika saya pulang dari Jakarta tahun 2013, tepatnya 28 Oktober 2013, itu ada sosialisasi AMDAL. Dalam sosialisasi AMDAL ini saya dapat SMS dari teman-teman di wilayah Rongga. Suku kami, suku Motu, tidak diundang. Lalu ada beberapa suku lagi, Motu Kaju di Lekeng, Motu Kaju di Wolomboro, dan masih banyak motu-motu yang lain yang tidak diundang oleh panitia saat itu. Yang hadir paling motu-motu yang saat ini menyerahkan tanah dan menyetujui penyerahan itu. Tanpa diundang saya hadir. Saya paksa hadir dan saya kasih kacau forum waktu itu. Waktu itu saya sendiri, saya berhadapan dengan ratusan orang. Persekusi, ancaman, kekerasan verbal itu saya alami dalam proses itu. Kalau mau cek langsung ini bisa kita tanya pihak kepolisian. Karena ada pihak kepolisian setiap kali pertemuan bandara itu hadir. Khususnya bagian intelijennya. Dalam diskusi itu, saya katakan begini, sebaiknya kita harus menempatkan diskusi kita ini di awal, yang pertama kita bicara pembebasan tanah dulu, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya. Akhirnya karena agenda mereka disetting untuk sosialisasi AMDAL, maka mau tidak mau kita harus bicara itu. Kemudian waktu itu dipilih komisi-komisi AMDAL. Saya waktu itu ada satu tokoh yang mengusulkan supaya saya satu, tetapi tidak diakomodir. Yang diakomodir waktu itu adalah Ferry Huit, pelaku pariwisata, lalu Sis Decorino, lalu kemudian Vincent Sisroja yang sekarang jadi anggota DPR, yang disebut Ventik itu, dari Partai Amanat Nasional PAN, lalu kemudian Petrus Lasarau, itu salah satu abang tokoh Motu juga. Mereka lakukan dipilih sebagai panitia, lalu kemudian ada pelatihan di Kupang. Selanjutnya, setelah proses itu, ada sosialisasi lagi bulan April tahun 2015 di
Walengga juga masih di kantor camat. Saat itu 2 kali kalau saya tidak salah sosialisasi AMDAL, lalu ada kesepakatan bahwa pemerintah membutuhkan tanah seluas 100 hektar. Nah, itu diamini, semua orang setuju itu. Tetapi tetap dinamikanya saya masih mempertahankan. Harus melalui proses dan prosedur yang tepat, melalui tetua adat yang tepat. Saya memang orang Motu waktu itu. Awalnya memang saya juga berjuang untuk Motu, tapi nanti akan saya ceritakan mengapa saya harus mengarahkan Motu ini ke Ulayat. Tetapi tetap tidak diterima. Suku pemangku Ulayat di situ sama sekali tidak pernah diundang. Roka Motu Tanda itu tidak diundang. Saya lakukan pengecekan kepada pemangku Ulayat. Kami tidak tahu itu berkaitan dengan tanah bandara. Nah, terus berlanjut April sekitar 23 Maret 2013 itu ada penyerahan tanah dan ditandatangani oleh banyak suku saat itu. Dan yang mewakili suku Motu saat itu, kepala suku Motu untuk seluruh Motu W52 itu Vincentius Roja. Sementara yang lain ada yang ikut tanda tangan, tetapi karena saya mengetahui ini proses tidak benar, saya mengajak beberapa Motu yang lain untuk pulang lebih dulu, tidak mau tanda tangan. Lalu setelah proses ini mereka pikir sudah selesai. Ini sudah di tangan Pemda nih aset nih yang 100 hektar. Saya menghimpun beberapa Motu untuk mengajukan keberatan, termasuk ke Ulayat saat itu. Mengajukan keberatan dan tembusan salah satunya ke Dirjen Perhubungan Udara. Jadi keberatan-keberatan itu berisi karena ada proses dan prosedur yang tidak dilakukan oleh Pemda. Lalu pemilihan tokoh-tokoh itu tidak jelas berdasarkan status sosial dan statusnya di dalam suku. Dia apakah sebagai ketua adat atau sebagai anggota suku saja yang notabene secara adat dia tidak berhak menjadi penentu kebijakan. Kami ajukan keberatan, suratnya masih sampai sekarang kami simpan. Berdasarkan keberatan itu maka ada perintah dari Dirjen Perhubungan menurut Kadis Perhubungan saat itu yang kemudian diganti oleh Pak Yuldiman. Saat itu sudah ada Yuldiman waktu penyerahan itu. Pak Van Sijang itu sudah diganti karena dianggap gagal mungkin oleh Yosep Tote untuk mendekati masyarakat. Ganti Pak Yuldiman yang notabene orang Kota Komba, mantan camat Kota Komba. Dia cukup tahu juga tentang Kota Komba. Nah, bulan Oktober 2015 itu berdasarkan perintah dari Dirjen minta untuk supaya review, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengundang kembali kami, para pihak, suku-suku Motu, lalu suku yang lain, Suka, semua diundang. Dalam pembicaraan itu, waktu itu mengerucut pada siapa yang menyerahkan. Saya tetap mempertahankan Ulayat, tapi tidak dianggap pernyataan saya itu. Ditolak, bahkan saya dipersekusi setiap kali pertemuan. Seolah-olah saya ini penjahat besar yang datang menghalangi semua agenda besar nih. Saya terus diam. Walaupun dalam situasi persekusi, tekanan saya sendiri harus berhadapan dengan banyak orang, saya pikir jalan terbaik adalah diam dan kita omong yang terukur. Waktu proses itu mengerucut pada Motu yang harus menyerahkan. Saya sebagai orang Motu, saya mengerti relasi kekerabatan di dalam Motu berdasarkan warisan cerita leluhur. Dalam Motu itu ada Motu anak Rona, anak Haki, ada Motu anak Wina. Yang disebut anak Rona itu adalah Motu Kaju, Motu Poso. Yang disebut anak Wina itu adalah Motu Pumbu. Itu berdasarkan cerita leluhur. Dan perjanjian leluhur dengan alam itu sudah mengikat kami masing-masing. Bahwa setiap keluarga, setiap anak yang dilahirkan dari keluarga Motu Kaju, dia harus menyimpan sisa ari-arinya itu di atas pohon kayu. Yang Motu Pumbu, dia di bawah, di rumput, lalu ke belakang, semacam tendang ke belakang lah, begitu. Itu perjanjian leluhur dengan alam yang mengikat setiap orang Motu. Berdasarkan itu, saya coba diskusi dengan beberapa pihak Motu Pumbu. Bagaimana kita menyerahkan ini? Siapa yang duluan namanya? Disepakati ada 7 Motu. 7 Motu berdasarkan ikatan Woe 52 itu. Woe 52 artinya 7 bersaudara. Nah,
Tetapi dalam pelaksanaan waktu itu ada satu tokoh yang memaksakan diri untuk masuk supaya jadi 8 bersaudara. Saya bilang ya tidak apa-apalah kalau kita mau ikut dia, yang penting kita sepakat saja. Sudah kita ikuti itu, lalu kemudian satu hal yang menjadi tekanan saya waktu itu. Karena dalam rumusan klausur perjanjian itu ada tertulis, suku Motu menyerahkan tanah ini dengan cuma-cuma. Setiap kali pertemuan berkaitan dengan klausur itu, saya orang yang pertama angkat tangan. Saya tidak bisa. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan fasilitas publik. Lalu kemudian apa untungnya untuk kita ke depan ketika kita menyerahkan itu secara gratis? Selalu saya coba berusaha untuk menghalangi ini dulu, karena banyak saudara-saudara saya orang Motu ini yang memang minta maaf bahwa mereka dari sisi SDM-nya juga masih terbatas, cara pikirnya juga tidak mau konfrontatif, lalu kemudian mau bersikap ya demi menjaga harmonisasi, keharmonisan di tengah masyarakat Rongga. Akhirnya mau tidak mau waktu itu ada kesepakatan, nanti kita bicarakan itu. Pak Yuldiman berkali-kali menjanjikan, nanti kita akan fokus di itu, perjanjian itu, klausur itu. Lalu saya ada feeling yang tidak enak, saya pergi minta ke Pemda untuk buat pertemuan Motu dulu. Pertemuan itu terjadi di Leke, dan waktu itu ada pihak yang datang ribut. Itu di bawah pimpinan, adalah tokoh yang memimpin itu untuk mau kacau itu pertemuan. Dan dalam sejarah itu pertemuan Motu yang menghadirkan Voi 52, 7 bersaudara. Artinya saya sudah berhasil mengumpulkan. Kalaupun ada yang mengganggu saat itu, dia menjadi bagian dari salah satu rumpun yang memang sebenarnya dia tidak berhak untuk tampil di depan dari satu rumpun itu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa klausur yang tanpa kompensasi itu harus diganti. Penyerahan ini harus dengan kompensasi. Bahkan kompensasi-kompensasi itu kami bicarakan secara detail di Leke. Salah satunya pembangunan rumah adat terdiri dari 7 kamar. Lalu menyekolahkan anak-anak Rongga di bagian penerbangan. 7 orang per tahun harus dibeasiswa oleh Pemda. Itu salah satu isi pembicaraan internal kami di Motu. Lalu kemudian bukan saya dari suku Motu, tapi dari anak-anak Rongga dari suku-suku lain yang mampu. Lalu pemberdayaan bagi masyarakat, petani dan peternak. Karena kawasan itu, kawasan sekitarnya adalah peternak, maka ada beberapa Motu, termasuk Motu yang saudaranya kakak sepupu dari yang foto viral itu dia minta untuk bangun embung di situ untuk kepentingan air minum ternak. Ketika saya tidak masukkan itu, hanya masukkan dalam bentuk kompensasi secara umum yang akan dibicarakan kemudian dan diatur dalam perjanjian tersendiri, dia ngamuk saat itu. Almarhum Bapak Haji Safrudin. Salam hormat almarhum. Kamu sudah berusaha mencerdaskan Motu, mencerdaskan orang Rongga, karena kamu salah satu pejuang supaya Mandara itu tidak dikasih cuma-cuma, tetapi harus ada kompensasi. Beliau baru meninggal 1 bulan lalu karena serangan jantung. Saat itu semua sudah sepakat, itu poin pertama harus ada kompensasi. Poin kedua, penyerahan ini berlaku dalam waktu 1 tahun. Apabila pemerintah Manggarai Timur tidak ada keseriusan untuk membangun bandara, maka penyerahan ini batal dengan sendiri. Itu catatannya. Yang ketiga, penyerahan ini harus melibatkan pemangku ulayat. Karena wilayah Motu atau wilayah enklave itu berada dalam yurisdiksi adat Roka Motu Tanda itu tadi. Itu yang kami bicarakan dalam pertemuan di Leke. Lalu kemudian tim dari perhubungan datang minta tanda tangan dari rumah ke rumah. Saat itu ada alasan mereka. Nanti bulan Januari setelah kami pulang dari Jakarta, Pak Yosep Tote akan datang bertemu semua orang Rongga dan kita buat surat perjanjian ini secara rapi dan ditandatangani secara resmi. Itu perjanjiannya. Ternyata sampai dan Yosep Tote selesai juga masa jabatannya, realisasi itu kosong. Memang tahun 2017 setelah itu, tiba-tiba tanpa merealisasikan janji itu,
Pemda mengundang kami lagi untuk sosialisasi pengukuran dalam rangka sertifikasi tanah bandara. Itu berlangsung di Wailengga, dan saat itu kami menolak. Hampir terjadi keributan, dan seperti hal yang sama dari awal sampai akhir pertemuan itu selalu ditandai dengan kata-kata kekerasan verbal, persekusi, dan macam-macam yang lain. Bahkan penghinaan-penghinaan yang sebenarnya tidak bisa diterima. Dan saya yakin itu ada aktornya yang mengatur. Aktornya siapa? Pasti ada di dalam orang Rongga sendiri. Siapa itu orang Rongga? Pasti sudah diatur oleh pemangku kepentingan, penguasa di Manggarai Timur. Itu yang terjadi saat itu. Nah, pas bulan tahun 2017 itu, mereka paksakan untuk agraria. Tapi kami memutuskan kami tidak siap. Kami tidak mau. Karena apa yang dijanjikan sebelumnya belum terrealisasi. Untuk melengkapi, menandatangani surat perjanjian itu dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan di wilayah Rongga. Karena mereka tetap paksa, khawatir ini bakal diproses, kami membuat surat. Motu Poso, Motu Kaju, Leke, yang ada di Leke dan di Wolomboro membuat surat keberatan dan penarikan tanda tangan penyerahan dengan alasan-alasannya. Alasannya karena tanda tangan itu. Yang pertama, kami di bawah tekanan untuk menjaga harmonisasi, maka kami tanda tangan. Lalu kemudian ada intrik-intrik di balik ini. Lalu kemudian kompensasi, poin kompensasi itu tidak dicantumkan dalam dokumen yang dikantongi Pemda ternyata. Lalu poin perjanjian berbatas waktu ternyata tidak dicantumkan. Padahal saya sudah sampaikan nota itu. Dan kami menunggu realisasinya Januari 2016. Tapi hingga 2007 kami kirim tembusan ke Dirjen, ke Kementerian ATR, lalu di BPN Manggarai Timur, ke Bupati, semuanya kami buat. Nah, dari tahun 2017 ini sampai Yusuf Toce berakhir, tidak ada lagi pembicaraan bandara. Tanggal 24 November 2020, baru kemudian masa pemerintahan Ande Agas dan Stef Zahur menginisiasi kembali proses bandara. Kami mendapat undangan untuk penyelesaian tanah bandara. Nah, di Wailengga waktu itu memilih aula paroki Wailengga sebagai tempat pertemuannya. Saya jadi bertanya awal-awalnya, kenapa harus di gereja? Saya tergoda juga, kenapa settingannya di sini? Lalu kemudian dalam pertemuan itu mereka minta klarifikasi dari kami yang mengajukan keberatan. Dalam pertemuan itu ketika suku Roka baru omong, menyerahkan kepada juru bicaranya namanya Nobertus Nekom, baru sebut namanya Nobertus Nekom, orang sudah ribut di belakang. Keributan terjadi. Ada polisi, tenaga keamanan, Pol PP. Mereka coba menengahi. Tetapi pihak yang ribut nih tetap saja ngotot. Dan kami yakin sudah ada diatur. Karena setiap kali pertemuan selalu orang yang sama atau anak buah yang sama. Kita mau cari siapa aktornya. Kita sudah tahu sebenarnya. Tapi secara hukum haram kita harus menyebut itu. Karena di bawah tekanan, kemudian mereka minta pernyataan dari orang Suka. Waktu itu Bapak Matius Weweng dari pemangku adat tanah tertinggi Sukarato, dia mengatakan bahwa tanah Tanjung Bendera itu ada cerita dalam sejarah Suka dan sejarah Roka. Bagaimana mereka berperang melawan kekuasaan Bima yang datang menguasai wilayah itu saat itu. Dan di sana menurut mereka ada benteng-benteng. Ya kita mendengar itu sebagai sebuah masukan. Lalu berdasarkan keterangan Bapak Matius ini, mereka minta lagi keterangan dari Motu Poso. Saat itu Bapak tidak hadir, saya yang mewakili. Saya baru mulai omong sudah ada teriak dari belakang. Sudah ada teror. Akhirnya saya minta, karena saya orang terhormat, dari suku terhormat, maka saya minta supaya forum ini juga harus semua kita menempatkan diri dalam koridor forum yang bermartabat dalam semangat untuk berbagi, berdiskusi, dan kita cari titik temunya. Tapi tetap ada keributan. Dan saya yakin polisi sudah punya catatan berkaitan dengan orang-orang yang selalu mengganggu, selalu menciptakan keributan,
dalam setiap pertemuan dari tahun 2012 sampai dengan peristiwa tanggal 31. Ini hal yang serius, karena ini mungkin ancaman nyawa untuk kami yang berjuang paling depan, khususnya saya dan Nobertus Nekong saat ini. Karena saya yakin mereka akan terus mencari kami. Karena kami saat ini berada di pihak yang mengambil jalan berseberangan dengan mereka untuk menegakkan adat istiadat Rongga, adat tanah Rongga ke depan. Itu yang terjadi. Dari peristiwa-peristiwa ini, yang pertemuan di Walengga itu kesimpulannya tidak ada. Saat itu hanya ada satu dari Pahila Jonta sebagai ketua inventaris aset-aset daerah, panitia penyelesaian masalah pendataan aset-aset daerah itu. Dia mengatakan, kami akan panggil 7 suku ini untuk bertemu dan diskusi langsung dengan Bupati Manggarai Timur. Kami tunggu sampai dan hari ini juga tidak ada panggilan. Sekitar 2 bulan lalu, Pahila telepon saya minta untuk bertemu secara pribadi. Saya bilang begini, saya tidak mau bertemu di kantor Bupati. Kalau memang kita mau diskusi berkaitan dengan di sana, kita ketemu di rumah sajalah. Dan Bapak harus menjamin ada saksi yang menjadi saksi Bapak, dan saya akan bawa saksi yang akan bersama saya dalam diskusi ini. Supaya nanti tidak ada fitnah di antara kita. Dalam diskusi itu memang jelas mereka mengatakan dokumen ini masih tidak bisa dilanjutkan untuk proses agraria. Jadi butuh diskusi banyak dengan 7 suku ini. Sampai ya kendalinya ada pada 7 suku. Mungkin kita pakai kata mungkin ya. Mungkin karena tidak terima dengan hal ini, maka saat itu mereka merancang ya. Terjadi pertemuan di aula gereja paroki Santo Yosef Kisol. Saat saya ke Pemda, mereka bilang ini inisiatif masyarakat. Sama loh, inisiatif masyarakat sampai menghadirkan Pemda, lalu kemudian tenaga keamanan begitu ketat. Tapi waktu itu yang diundang, kami tidak diundang. Hanya beberapa yang diundang. Waktu itu yang hadir dalam pertemuan itu DPR dari Kota Komba kecuali Pasil Deng saat itu. DPR yang hadir adalah Bapak Vincentius Roja, Bapak Lucius Modo, Ibu Florentina Parera, Bapak Tarsan Talus, dan satu lagi yang namanya Landung itu, saya tidak tahu nama lengkapnya. Itu mereka 5 orang. Rata-rata mereka mempresentasikan janji-janji manis yang membuat orang-orang yang hadir juga terpesona dan masuk dalam perangkap itu ya. Bahkan ada satu DPR menurut informasi yang saya dapat, dia menantang kalau ada pihak yang tidak puas, maka silakan buat proses hukum, lakukan proses hukum. Saya tidak tahu itu DPR namanya siapa, tapi ada orang yang mengatakan itu. Saya ada rekamannya, rekaman kesaksian dari orang yang ikut rapat. Berdasarkan hasil pertemuan itu, maka dari Suka, dari Roka saat itu membuat surat keberatan itu. Surat keberatan itu dikirim pada hari Jumat, lalu karena kami merasa pasti tidak ditanggapi pemerintah, hari Minggu kami buat pertemuan lagi, tanggal 30 Mei. Jam 7, sekitar jam 7 kami masuk ke rumah Bupati. Bupati saat itu ketemu dengan Bapak Kanis Linabana di jalan, dalam perjalanan dari Bejawa ke Borong, EB1. Tetapi masuk rumah jabatan Bupati, katanya tidak ada, masih di Kupang. Kami juga tertawa dengan alasan itu ketika ajudan menyampaikan itu. Akhirnya kami memilih lebih baik kita ketemu wakil saat ini. Kebetulan saat itu ada Pastep Jaur. Dia lagi siram bunga di depan dan kemudian dia mempersilahkan kami masuk. Terjadilah diskusi antara kami dan Pastep Jaur. Dalam diskusi itu, Pastep mengatakan, wah saya baru tahu nih ada masalah. Saya sebagai orang Rongga, sebagai masyarakat Manggarai Timur, saya heran. Seorang pemimpin kok tidak tahu bahwa ini ada masalah. Padahal sudah terlalu banyak surat-surat yang kami kirim ke Pemda. Sampai tolong cek dulu instansi terkait yang berkaitan dengan ini. Nah, saat itu pas dan ini, saya merasa berdosa kalau saya coba apa kesimpulan yang dibangun dalam pertemuan itu setelah berargumentasi, dia bilang dia akan panggil Pahila, lalu Pahila Jonta yang ketua inventarisir aset-aset daerah itu, lalu siapa yang dari perhubungan,
lalu dari Dinas Pertanahan untuk mengkonfirmasi kedatangan kami dan menyikapi apakah jadi kegiatan besok tanggal 31 hari Senin itu. Ternyata mereka memutuskan untuk tetap jalan, tidak menghiraukan seruan dari para pemangku. Pemangku ada tertinggi, suka, lalu pemangku layak di situ. Lalu ada suku-suku yang datang mendukung. Salah satunya Tanda, Motuposo, lalu Geli yang hadir saat itu. Mereka tidak mengakomodir, tidak menghiraukan itu. Jadi mereka langsung putuskan dan mengerahkan tenaga keamanan dalam jumlah seratusan lebih orang ke sana. Lalu pasukan Motu semuanya pakai parang ke sana, parang panjang. Akhirnya kami pergi, diutus oleh orang-orang tua kami, hanya 11 orang. Pergi untuk memastikan apa yang dibuat oleh Pemda di lokasi. Saat itu kami baru mau masuk, polisi memang menyapa kami, tanya maksud kedatangannya, kami jelaskan. Tetapi baru kami sementara dialog dengan polisi, tiba-tiba orang sudah mulai provokasi, senggol-senggol lah, lalu kemudian tiba-tiba ada yang angkat parang. Kami sendiri tidak mengantongi, tidak menyimpan video itu, tidak ada video karena kami dalam posisi terjepit di kepung lah. Tapi polisi sempat meleraikan itu. Karena suasana menurut kami tidak nyaman, ada beberapa pihak, beberapa orang yang ikut hadir di sana tapi tidak punya kepentingan apa-apa. Mereka menyarankan supaya kami pulang. Tetapi tekanannya, orang-orang yang sama juga yang lakukan hal yang sama. Dari pertemuan awal sampai dengan tanggal 31 itu. Sehingga pertanyaan saya, kenapa kalau memang bandara ini diserahkan tanpa imbalan atau tanpa sesuatu transaksi di ruang gelap, mereka begitu membentengi diri, begitu mengantisipasi, begitu menghindari supaya kami tidak masuk di dalam. Bisa dipersingkat. Kalau tidak ada itu, kenapa tidak masuk? Kenapa tidak mempersilahkan kami masuk? Mungkin waktu yang terlalu panjang, itu sejak presentasi dari saya, nanti bisa kita diskusikan panjang lebar terkait itu. Oke. Baik, terima kasih Bang Iren. Sudah panjang lebar menceritakan kronologi atau Manggarai Timur. Saya pikir kita mendapati beberapa catatan penting bahwa memang dalam proses untuk pembebasan lahan masih banyak catatan serius ya, khususnya berkaitan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku ya. Dan memang protes itu masih terus berlanjut, bahwa ada memang beberapa yang punya wilayah di situ belum menginginkan supaya tanah Tanjung Bendera itu diserahkan secara mekanisme hibah ya. Tetapi ini sebenarnya bisa diakomodir lewat Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum ya. Saya pikir banyak catatan-catatan menarik berkaitan dengan peristiwa persekusi, terus tindakan diskriminasi dan segala macam, supaya pembebasan lahan itu berjalan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh pemerintah ya. Tetapi memang kita kalau sepintas melihat bahwa janji-janji kesejahteraan yang coba disampaikan oleh pemerintah ternyata paradoks ya dengan situasi yang ada di lapangan kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Iron ya. Peserta Zoom semua, bahwa sebenarnya kita sudah coba menghubungi dari pemerintah dan beberapa anggota DPR dan juga Pak Sekda sendiri, kita coba menghubungi untuk mengisi pembicaraan di sini, tetapi konfirmasinya katanya lagi berhalangan dan diskusi ini terlalu teknis. Oke, nanti mungkin kesempatan berikut kita akan mengundang mereka dari Pemda untuk mengklarifikasi ya. Oke, berkaitan dengan tema kita akan lanjut dengan pembicara yang kedua dari Bang Opang ya, dari Bang Giovanni Salvolfram, salah satu praktisi hukum dari Mukun ya, yang sekarang sedang berada di Yogyakarta. Kita mohon Bang Giovanni untuk mempresentasikan materinya, catatan-catatannya berkaitan dengan landasan-landasan yuridis